tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Mengenal Yesus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Sahabat Iktus, pada suatu kesempatan ketika Ratu Inggris berjalan kaki sendirian, tiba-tiba hujan turun. Dia mencari tempat berteduh di rumah terdekat. Seorang wanita yang membukakan pintu dan membentak, "Apa yang kamu inginkan?" Sang ratu tidak memperkenalkan dirinya. Dia hanya bertanya, "Bolehkah saya meminjam payung?" Sambil membanting pintu, wanita itu mencari payung jelek yang ada di rumahnya. Ratu Inggris mengucap terima kasih dan meneruskan perjalanannya. Keesokan harinya, salah seorang pengawal mengetuk pintu dan mengembalikan payung itu serta berkata, "Ibu, Ratu Inggris mengucapkan terima kasih atas pinjaman payungnya." Wanita itu bergumam, "Seandainya saya tahu, saya akan memberinya payung yang terbaik." Tak kenal maka tak sayang. Kita sering mendengar pernyataan ini. Telah berapa lama Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus? Saat menulis surat ke jemaat di Filipi, diperkirakan bahwa Rasul Paulus telah mengenal Yesus selama 28 tahun. Namun pada ayat ini, Rasul Paulus masih berkata, "Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia." Artinya, Rasul Paulus menganggap pengenalannya kepada Tuhan masih belum cukup. Mengenal menggunakan istilah ginosko yang berarti memiliki hubungan intim, yang digambarkan seperti keintiman hubungan suami istri. Mengenal Dia berarti memiliki keintiman dengannya dalam kehidupan setiap hari. Ayat ini tidak menyampaikan tentang kronologi kisah Tuhan Yesus, karena jika berdasarkan hal itu, maka urutannya adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ayat ini lebih menekankan unsur pengalaman dengan Tuhan, dan Rasul Paulus mengangkat 3 hal penting ini berdasarkan apa yang telah dialaminya. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus terangkai dengan kata kuasa, yakni kuasa untuk mengalahkan maut. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus terjadi pada saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sejak saat itu, maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita, karena kemenangan Kristus atas maut juga menjadi kemenangan kita. Yang kedua, persekutuan dalam penderitaan Kristus. Ciri orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus adalah rindu mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Bagaimana mewujudkan persekutuan dalam penderitaan Kristus? Inti doa Tuhan Yesus di Getsemani adalah, "Jangan kehendakku, tetapi kehendak." Ini menggambarkan bahwa persekutuan dengan penderitaan Kristus berarti berkata tidak terhadap kehendak sendiri dan berkata ya terhadap kehendak Tuhan. 3. Serupa dengan Kristus dalam kematian. Serupa artinya mirip tetapi tidak sama. Yang tidak sama adalah cara matinya, tidak harus disalib. Tetapi yang harus sama adalah hakikat kematian Kristus. Hakikat kematian Kristus adalah taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Ketika mengenal Kristus bukan sekedar pemahaman, tetapi juga mengalaminya, maka tercapailah pengharapan tertinggi untuk beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 11. Dan bertemu muka dengan muka dengannya di dalam kerajaan surga. Sahabat Iktus, tindakan meresponi kasih Allah adalah dengan mengambil sebuah keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hati terbuka bagi Yesus, maka pintu sorga pun terbuka baginya. Namun demikian, kita tetap masih berada di dunia, dan Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan karena salibnya. Yang Tuhan inginkan adalah komitmen kita untuk melakukan kehendak-Nya ditempatkan lebih tinggi daripada keinginan kita sendiri. Kita harus setia sampai mati. Kesulitan atau kelimpahan hidup tidak boleh menggeser kita dari keputusan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan,
Sudahkah saya mengalami kuasa kebangkitannya? Apa penderitaan yang saya alami karena menaati kehendak-Nya? Bagaimana isi komitmen setia saya kepadanya? Ya Tuhan Yesus, sejak saya mengenal-Mu, saya selalu ingin lebih mengenal-Mu dalam hidup saya setiap hari. Bukan hanya mengenal dalam pemahaman saya, tetapi saya ingin mengalami-Mu. Bentuklah saya untuk menikmati ketaatan saya pada kehendak-Mu. Meski hal ini tidak mudah, ajar saya taat sampai mati untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia sesuai amanat agung-Mu. Amin. Hasratku adalah mengenal Yesus seumur hidupku. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang-Mu Kristus. Maranatha, Kristus datang.